Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin ya. Kemarin kita telah ke persilangan monohibrid, yaitu monohibrid dominan penuh dan intermediat atau semi dominan. Kita akan ke persilangan dihibrid. Silakan anak-anakku kelas 9 mempersiapkan buku catatan kalian masing-masing, buku paket IPA, dan buku modul kalian masing-masing. Silahkan dipelajari baik-baik, nanti dicatat ya. Kita ke persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Kalau monohibrid kemarin dengan satu sifat beda, kalau dihibrid itu dua sifat beda. Dihibrid itu artinya dua. Jadi ini sifatnya yang disilangkan ada dua macam. Contohnya, tikus berwarna hitam berekor panjang dikawinkan dengan tikus berwarna putih berekor pendek. Jadi ini sifatnya ada dua, warna kulitnya dan ekornya. Jadi ini hitam panjang, yang satu putih pendek. Kemudian tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Jadi sifatnya ada dua macam, yaitu buahnya besar rasa masam, yang satu buah kecil rasa manis. Jadi ini ada dua sifat beda. Kemudian kacang erkis biji warna kuning bentuk bulat disilangkan dengan kacang erkis biji warna hijau bentuknya lonjong. Jadi ada dua sifat, yaitu warna dan bentuknya. Kalau dihibrid itu dua sifat beda, kalau kemarin monohibrid hanya satu sifat beda. Kemudian contohnya ini, tanaman mangga berbuah besar rasa manis disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dan rasanya masam. Bagaimanakah perbandingan keturunan sampai F2-nya jika dominan penuh? Jadi ini ada dua sifat beda, yaitu besar, manis, yang satu kecil, masam. Besar dilambangkan dengan huruf besar karena dominan ya, baba. Rasa manisnya dilambangkan dengan genotifnya mama. Kemudian kecil dilambangkan karena resesif, maka dituliskan dengan huruf kecil, bibi. Dan rasa manis dilambangkan dengan genotif mimi. Jadi bisa kita tuliskan seperti bagan persilangan kemarin. Ya, P1, parental pertama. Besar manis disilangkan dengan kecil manis ya. Jadi ini sifat fenotifnya dulu. Fenotif itu dilambangkan dengan kata-kata. Besar manis disilangkan dengan kecil masam. Ini genotifnya dilambangkan dengan huruf baba mama, ini bibi mimi. Kalau yang dominan berarti hurufnya besar, diucapkan atau dikatakan dengan vokal A. Ya, jadi ini baba mama disilangkan karena ini resesif, maka pengucapannya bibi mimi karena huruf kecil. Kan huruf besar pakai A. Kalau yang huruf kecil pakai vokal I. Ini genotifnya, ini fenotifnya. Kemudian hasil persilangan pertama. Nah, kita tulis dulu gametnya. Gametnya nanti ini kan sama hurufnya ya, ini homozigot. Jadi ini kan sama. Nanti kita keluarkan bema. B besar M besar, ini juga B kecil M kecil, bimi. Jadi gametnya bama disilangkan dengan bimi. Karena ini homozigot ya, sama, jadi keluarkan satu saja. Kemudian keturunan pertamanya, ya ini dipadukan ini. Ini B, tulis di depan dulu ya. Yang sama ini ma dengan mi. Jadi digabungkan babi mami genotifnya. Kemudian fenotifnya adalah besar manis. Karena ini kan dominan penuh, maka dominannya adalah besar
dan manis. Ini kan yang besar, huruf besar ini kan manis. Berarti keturunannya adalah babi, mami. Itu fenotipnya adalah besar, manis ya. Terus kita cari keturunan keduanya. Keturunan pertama tadi, nah ini babi mami disilangkan dengan babi mami. Besar manis disilangkan dengan besar manis ya. Ini fenotip, ini genotip. Genotip itu yang huruf ini. Gametnya kita keluarkan dulu, kita cari gametnya. Ini kan heterozigot. Ini ada 4 macam huruf ya. Nanti gametnya juga ini ya 4 ya. Ini B besar dengan M besar berarti Bama, B besar dengan M kecil, Bami, B kecil dengan M besar, Bima, B kecil dengan M kecil, Bimi. Ini juga sama karena ini sama ya ini parentalnya atau induknya. Babi mami ini juga sama. B besar M besar, Bama, B besar M kecil, Bami, B kecil M besar, Bima, B kecil M kecil, Bimi. Jadi bacanya ini Bama, Bami, Bima, Bimi. Kemudian F2-nya kita padukan ini. Ya, Bama dengan Bama, Bama dengan Bami, Bama dengan Bima, Bama dengan Bimi. Kemudian lanjut lagi nanti Bami dengan Bama, Bami dengan Bami, Bami dengan Bima, Bami dengan Bimi. Untuk mudahnya kita buat seperti tabel Punnett Square kemarin ya, atau papan catur seperti kemarin. Baiklah, untuk mencari F2-nya kita buat. Nah, ini kita tulis gametnya dulu ya. Tadi Bama, Bami, Bima, Bimi. Ya, ini dari induk jantan, induk betinanya ini kan juga sama tadi ya. Bama, Bami, Bima, Bimi. Kita ke kanan dan ke bawah. Ini buat papan caturnya. Kita gabungkan satu-satu ya. Ini Bama dengan Bama, berarti Baba, Mama. Nah, jadi ini genotifnya. Fenotifnya kita tulis berarti ini besar manis ya. Ini fenotipnya besar manis. Lanjut ini yang kedua. Bama dengan Bami. Berarti dipadukan berarti jadi Baba Mami. Ya, itu genotifnya. Fenotipnya ditulis berarti ini besar manis karena ini kan B besar toh. Ini M besar M kecil karena dominan penuh berarti manis ya. Besar manis. Terus ini kita gabungkan lagi Bama dengan Bima. Berarti hasilnya nanti babi mama. Nah, babi mama ini genotipnya, fenotipnya berarti ini juga besar manis karena ini huruf besar ya. Ini juga ada huruf besarnya. Karena dominan kalau ada huruf besarnya berarti ini besar dan yang M itu manis besar. Oh, sini Bama dengan Bimi berarti nanti babi mami. Nah, ini babi mami berarti ini genotip, fenotipnya kita tulis bawahnya yaitu besar manis. Lalu selanjutnya ini ada Bami, ini ada Bama, berarti nanti Baba Mami. Nah, Baba Mami berarti ini genotip, fenotipnya ini ada dominan ya, berarti masih sama besar manis. Terus ini Bami dengan Bami, berarti hasilnya nanti Baba Mimi. Baba Mimi berarti sifatnya besar, tapi ingat ini kecil, berarti ini masam. Nah, besar masam. Terus ini lanjutnya Bami dengan Bima, berarti hasilnya nanti babi mami. Ya, babi mami sama ini tadi ya. Babi mami berarti besar manis. Terus lagi ini Bami dengan Bimi, berarti nanti hasilnya babi mimi. Nah, babi mimi berarti ini genotip, fenotipnya adalah besar, tapi ingat ini masam ya.
besar masam. Selanjutnya Bima dengan Bami, berarti hasilnya babi mama. Babi mama berarti ini sama ya, besar, masih sama ini tadi, besar, manis. Bima dengan Bami, berarti babi mami. Babi mami ini sama, berarti ini besar, manis juga, karena ini ada huruf besarnya. Kemudian Bima dengan Bima, berarti nanti bibi mama. Bibi mama ya, berarti ini ingat huruf kecil, berarti ini kecil tapi ini manis. Nah, kecil manis. Nah, kasih huruf warna beda ini. Terus ini Bima dengan Bimi, berarti hasilnya nanti bibi. Nah, ini gabungkan bibi mami. Nah, bibi mami, berarti ini kecil ya, berarti huruf kecil berarti resesif. Kecil manis, sama seperti ini apa fenotipnya. Yuk lanjutkan, ini di kotak selanjutnya. Bimi ini dengan Bama, berarti digabungkan yang atas yang kiri, berarti babi mami. Babi mami berarti ini sifat fenotipnya besar manis ya, betul ya, karena ini ada huruf besar berarti dominan. Terus Bimi dengan Bami, berarti babi mimi. Nah, babi mimi ada huruf besarnya atau ini, berarti ini besar, tapi ini huruf kecil semua, berarti ini masam. Berarti besar masam. Kemudian ini Bimi dengan Bima, berarti bibi mami. Bibi mami, berarti ini kecil ya, karena hurufnya kecil. Ini manis, kecil manis. Terakhir Bimi disilangkan dengan Bimi. Nah, ini padukan. Berarti hasilnya bibi mimi. Berarti bibi ini huruf kecil, kecil berarti ini resesif. Berarti kecil masam. Ya, ini kan kecil, huruf kecil. Ini hasilnya. Kemudian kita cari nanti perbandingannya. Kita kelompokkan yang sama nanti ya. Nih, baba mama. Nah, mana yang sama? Oh, enggak ada. Nah, ini baba mami. Nah, ini. Nah, ini sama kan? Ini. Nah, saya kasih huruf hitam semuanya. Baba mami. Berarti ini 2. Babi mama. Nah, ini sama dengan ini. Babi mama. Nah, ini untuk nanti perbandingan genotifnya. Sama. Kemudian babi mami, nah ini sama, 1, 2, 3, 4. Babi maminya 4. Kemudian nih babi mimi ada 2. Bibi mami ada 2. Yang 3, yang 1 ini, ya ini babi mimi, baba mimi, bibi mama dan bibi mimi. Ini kan cuma 1. Ini saya kelompokkan dengan huruf sama. Ini merah, ini biru, ini kuning semuanya, ini hijau, hitam, dan ini biru ya, ini beda ya. Jadi ini keturunannya nanti bisa kita buat perbandingan fenotip dan genotipnya. Nanti yang besar manis berapa? Nanti bisa kalian hitung. Besar manisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini nanti kita bandingkan. Kemudian yang besar masam, ini ya, besar masam ini 1. Kemudian yang nih kecil manis, ini juga. Nah, ini kecil manis ada 1, 2, 3. Kecil manis ada 3. Besar masam ini ya, 1, 2, 3 yang merah ini. Kecil masam juga 1. Maka kita tuliskan perbandingan genotipnya. Nah, ini ada macam-macam jadi hasilnya. Genotipnya tadi ada. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 macam genotipnya. Baba mama jumlahnya 1, baba mami 2, babi mama 2, babi mami 4, baba mimi 1, babi mimi 2,
pipi mama 1, pipi mami 2, dan pipi mimi 1. Jadi ini jumlah perbandingan genotipnya. Ya, jadi ini 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, jadi bisa kalian buka di buku paket maupun di buku modul kalian masing-masing, di situ juga ada perbandingannya. Nah, 1 2 2 4 1 2 1 2 1 untuk perbandingan genotip hibrid. Ini yang dominan, ini resesif. Nah, ini nanti campuran dominan. Ini campuran ya, dominan penuh. Terus kemudian ini campurannya, ini campuran dominan. Nah, ini juga campuran-campuran. Ini dominan resesif. Nah, ini dapat kamu lihat perbandingan genotipnya. Kemudian perbandingan untuk fenotip. Fenotip itu yang dilambangkan dengan kata-kata. Nah, perbandingan genotip tadi ada 4 macam ya. Yang besar manis, besar macam, kecil manis, dan kecil masam. Tadi udah dihitung. Yang besar manis ada ya 9, besar masam 3, kecil manis 3, kecil masam 1. Jadi 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi kalau kamu lihat, ini dapat kamu lihat ini dominan resesif, resesif dominan. Kalau kecil masam berarti resesif, resesif. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jumlah totalnya kan 16 keturunan. Atau kalau dijadikan ke persen, ini 9/16 kali 100%, 3/16 kali 100%, 1/16 kali 100%. Atau tuliskan 56,25%, 18,75% banding 18,75%, dan yang satu itu berarti 6,25%. Jadi itu perbandingan fenotip pada persilangan dihibrid ya. Tadi yang paling besar, paling banyak keturunan fenotipnya adalah yang dominan-dominan 9. Yang dominan resesif itu 3, dan yang resesif-resesif itu 1. Demikian tadi penjelasan tentang materi persilangan dihibrid ya. Semoga menambah kejelasan kalian belajar di rumah. Walaupun kita tidak bisa bertemu, kalian semoga bisa paham. Kalau belum paham bisa kalian tanyakan di Google Classroom maupun di kolom komentar di video pembelajaran kali ini. Untuk tugas kali ini, silahkan kalian mencatat materi dari video pembelajaran persilangan hibrid hari ini. Dan yang kedua, kerjakan satu soal itu di buku modul IPA kelas 9 halaman 73 nomor 2. Ya, jadi silahkan untuk latihan. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke Bu Guru di Google Classroom maupun di kolom komentar YouTube-nya. Demikian tadi materi dari Bu Guru. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah memakai masker, rajin cuci tangan, dan perhatikan selalu social distancing. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.